Pernyataan Presiden Joko Widodo siap dikritik hingga terakhir akan meminta DPR untuk merevisi pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE cukup mengejutkan. Angin perubahan ke arah iklim demokrasi kembali dikedepankan. Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap beberapa pihak banyak memiliki pasal karet dan dianggap bisa ditafsirkan sepihak hingga mampu memberangus keberanian siapapun yang ingin melontar kritik, tiba-tiba diinisiasi Presiden Jokowi untuk direvisi. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada Kapolri agar implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE tersebut. Lantas pasal mana saja yang dimaksud akan direvisi? Tim TV One mengabarkan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia, sekali lagi, agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan juga produktif. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan diskusikan hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada juru bicara Presiden, Mas Fajrul Rahman, kemudian ada Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Mas Zainal Arifin Mohtar, dan juga terlapor kasus Undang-Undang ITE ada Ustadz Haikal Hasan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, semoga sehat selalu. Selamat pagi. 5M ya. Terima kasih, salam sehat. Pandemi COVID-19. Oke, siap Mas Fajrul. Kalau gitu saya mau ke Mas Fajrul dulu. Mas Fajrul, saya ingin dapat ketegasan dari pemerintah mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan merevisi Undang-Undang ITE. Apa yang bisa disampaikan mengenai hal ini? Alhamdulillah, keinginan politik atau political will dari Presiden Joko Widodo menerima masukan dan kritik dari masyarakat tentang Undang-Undang ITE. Beliau pada tanggal 15 Februari 2021 di depan rapat pimpinan TNI dan Polri mengatakan bahwa kalau Undang-Undang ITE ini tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara pihak. Jadi yang pertama harus dilihat ini political will untuk melakukan perubahan kedua sebenarnya. Karena kan 2008 undang-undang ini di masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Terus ada kritik dan masukan dari masyarakat, lalu oleh Presiden Joko Widodo diubah pada tahun 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 19 dari 2016. Nah, sekarang ada kritik dan masukan lagi. Presiden bersedia lagi melakukan perubahan kedua. Jadi yang kedua, Presiden Joko Widodo itu selalu menerima kritik dan masukan yang terbaik untuk memperbaiki demokrasi kita. Ya. Seperti itu. Mas Fajrul, ini juga menjawab, sebenarnya momentumnya menjawab apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin nggak sih? Soal pemerintah membuka tangan agar masyarakat mengkritik gitu. Kemudian kan responnya banyak dari masyarakat bahwa menyangkut pautkan bahwa kritik ke pemerintah ini ada kaitannya dengan penggunaan Undang-Undang ITE ini. Ada 2 kali beliau menyampaikan agar masyarakat aktif melakukan kritik dan masukan kepada pemerintah, yaitu
pada saat laporan tahunan Ombudsman itu, tapi konteksnya adalah agar kritik masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik. Karena negara atau pemerintah itu kan mestinya menjadi pelayan publik paripurna. Kemudian di Hari Pers, beliau juga menyampaikan agar pers juga aktif melakukan kritik. Nah, sekaligus juga mengatakan agar masyarakat belajar dari cara pers untuk melakukan kritik atau memberikan informasi. Karena pers itu kan tegas, akurasi atau akurasi, verifikasi, dan kepercayaan publik. Nah, jadi pers ini seperti TV One mestinya menjadi guru bangsa dalam memanfaatkan dunia digital ini, memberitahukan begini loh cara mengkritik, begini loh cara berinformasi. Makanya TV One kan tidak ada penyiarnya yang ditangkap, bahkan ILC juga nggak ada satupun yang ditangkap. Iya. Mas Fajrul, kita tangkap poinnya. Saya mau langsung ke Babe Haikal kalau gitu. Tanggapan dari Babe Haikal juga sekaligus sebagai terlapor dalam kasus Undang-Undang ITE ini seperti apa tanggapannya dengan adanya wacana untuk revisi Undang-Undang ITE, Babe? Pertama, kita tentu apresiasi. Ini adalah langkah baik daripada Presiden Pak Jokowi dan melanjutkan apa yang telah beliau katakan sebelumnya. Namun ada catatan. Catatannya begini. Undang-Undang ITE itu berlaku tahun 2008. Dan selama pemerintahan Pak SBY, nggak ada masalah. Nggak ada yang kritikan. Ya, kritikan yang ditangkap, kritikan yang diproses, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, baru ada masalah di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Artinya bisa kita ambil kesimpulan sepihak dulu, sebelum mendengar counter dari Mas Fajrul, bahwa ini yang bermasalah bukan undang-undangnya, tapi aplikasinya. Dan aplikasi itu terjadi pada zaman pemerintahan Pak Jokowi. Namun sekali lagi, apabila ini dirasa terlalu responsif daripada masyarakat, maka oke, kita setuju dan kita dukung ya perubahan pemikiran selama 5 tahun Pak Jokowi yang dulu dengan Pak Jokowi yang sekarang. Kita dukung, terutama ada 9 pasal yang sangat bermasalah, mulai pasal 26, 27, 28, 29, 40, dan 45. Pasal ini yang kami mengusulkan wajib direvisi. Dan kepada DPR, setelah mendengar kata-kata Pak Jokowi ini, tolong direspon dengan segera untuk dirubah. Dan kepada Pak Polri, ya, kepada TNI yang kemarin hadir, ini betul-betul minta perubahan yang drastis. Bahwa ini perintah Pak Jokowi dan ini perintah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang wajib kita jalankan bersama. Tidak ada lagi orang yang terlapor karena kasus-kasus yang mulai kecil, yang tidak menunjukkan perubahan yang berarti, tapi mengganggu langkah demokrasi. Demikian. Oke, baik Babe. Nanti kita akan tanyakan ke Mas Fajrul mengenai pasal-pasal mana saja yang kemudian akan direvisi dari wacana revisi Undang-Undang ITE. Tapi dijawabnya nanti Mas Fajrul ya. Kami akan kembali hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.